Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nil Astria dengan NIM 21650060 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cybercrime dan beberapa contoh kasus tentang cybercrime. Kejahatan cyber adalah suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan. Biasanya kejahatan ini dilakukan secara online. Salah satu contoh dari kasus cybercrime yang sangat berbahaya adalah doxing yang berujung pada cyberbullying hingga pengambilan data pribadi dan menyebarkannya di internet. Tujuan dari tindakan ini sangat bermacam-macam, mulai dari ancaman, pemerasan, mempermalukan seseorang, dan mengambil keuntungan yang lainnya. Jenis kejahatan cybercrime. Di sini saya mengambil 5 contoh kasus cybercrime, yaitu 1. Pencurian data, penipuan online, ransomware, peretasan, dan malware. Pertama-tama di sini ada pencurian online. Pencurian data pribadi atau pencurian online adalah aktivitas mengambil data rahasia seseorang untuk kepentingan pihak tertentu tanpa adanya persetujuan dari pemilik data. Data-data tersebut didapatkan oleh seorang hacker yang meretas situs resmi perusahaan, negara, atau individu dan dijual di situs ilegal. Contoh kasusnya yaitu 1. Polisi tangkap 2 pelaku pencurian data kartu kredit nasabah bank di Australia. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap 2 tersangka pelaku pencurian data kartu kredit milik warga negara Australia. Pelaku yang masih berstatus mahasiswa itu ditangkap secara terpisah. Tersangka AR ditangkap di sebuah asrama di Sleman, Yogyakarta pada 6 Juni 2018. Kedua pelaku melakukan pencurian data nasabah bank di Australia melalui email yang terlihat dikirimkan dari bank atau lembaga perbankan lainnya. Nasabah dapat terkecoh untuk mengklik link atau dalam email tersebut dan mengisi data lengkap kartu kredit mereka. Kedua pelaku terancam didakwa pasal berlapis dengan hukuman paling lama 20 tahun dan denda paling banyak sebesar 10 miliar rupiah. Selanjutnya, contoh kasusnya. Polisi tangkap pelaku pencurian data nasabah BCA dan dijual di dark web. Di Treskrimsus Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial MRGP di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan. Pria 28 tahun itu harus berurusan dengan polisi lantaran diduga melakukan kegiatan jual beli data nasabah di bank BCA di dark web bernama Batch Forum. Akibat perbuatannya ini, tersangka dijerat dengan pasal 32 junto pasal 48 atau pasal 35 junto pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara atau denda 12 miliar rupiah. Selanjutnya, contoh kasus cybercrime tentang penipuan online adalah suatu bentuk kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatannya. Selalu ada korban yang dirugikan dalam setiap kasus penipuan ini, sehingga kasus penipuan online telah diatur di dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Contoh kasusnya 1. Penipuan online modus jual minyak goreng murah, kerugian korban puluhan juta. Seorang perempuan inisial GM 24 tahun warga Kelurahan Keraton Kabupaten Bangkalan ditangkap anggota Satreskrim Polres Bangkalan lantaran telah melakukan penipuan dengan modus menjual sembako minyak goreng dengan harga murah. Korban yang telah memesan ratusan sembako melalui media sosial Facebook pada kenyataannya tidak menerima barang yang dipesan. Akibatnya, korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Korban memesan ratusan sembako kepada pelaku dan membayar uang melalui transfer yang telah lunas. Guna memuluskan aksinya, pelaku yang mengaku mendatangkan sembako dari daerah lain itu kemudian dijual kembali kepada pemesan melalui media online. Sebagian kecil pesanan tersebut sampai pada pembeli, namun sebagian besar pesanan tidak dikirim pada konsumen. Akibatnya, korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Kasus penipuan tersebut tak hanya terjadi pada satu orang saja, melainkan warga yang lainnya juga melaporkan atas kejadian yang sama. Selanjutnya, contoh kasus penipuan online. Korban penipuan pencet like buat aduan ke Bareskrim, klaim rugi 30 miliar rupiah.
Paguyuban korban penipuan online berkedok pencet like di suatu e-commerce mendatangi Mabes Polri Jakarta Selatan. Mereka membuat aduan ke Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti kasus penipuan tersebut. Perwakilan korban penipuan online Tri Mulyantina mengatakan sebanyak 1.000 orang menjadi korban penipuan dengan iming-iming kerja paruh waktu itu. Mereka ditugasi menaikkan rating suatu e-commerce. Adapun cara menaikkan rating e-commerce tersebut adalah dengan memberikan berkomentar dan menyukai unggahan e-commerce tersebut. Para korban nantinya akan diminta melakukan top up dengan iming-iming uang tersebut dapat kembali dengan komisi sebesar 10%. Ria mengatakan korban dari sindikat penipuan online itu terjadi di seluruh Indonesia. Bahkan, kata dia, ada juga WNI yang berada di luar negeri turut menjadi korban tindak penipuan itu. Lebih lanjut, Ria mengklaim akumulasi total kerugian yang dialami para korban ditaksir mencapai 30 miliar rupiah. Lanjut, ada satu korban yang merugi hingga 1,6 miliar rupiah. Selanjutnya, kasus contoh penipuan online, 2 anggota sindikat penipuan jual beli online ditangkap di Trenggalek. Polisi menangkap 2 anggota sindikat penipuan jual beli online asal Kabupaten Sinderang, Rapang. Tersangka sempat menipu warga Trenggalek dengan modus penjualan sepeda motor trail mini. Kapolres Trenggalek AKBP Dwiasi Wijayaputra mengatakan kedua tersangka adalah Sandi Rahman dan Syafri, warga desa Tenate Mariantenge Sidrap, Sulawesi Selatan. Polisi juga mengamankan barang bukti alat komunikasi, laptop, mesin printer, dan salinan percakapan WhatsApp dan resi kargo palsu. Saat itu, korban tertarik dengan penawaran sepeda motor trail mini yang diunggah di marketplace Facebook oleh akun motor bekas. Selanjutnya, korban menghubungi pemilik akun dan terjadi kesepakatan untuk membeli sepeda motor mini dengan harga 2,5 juta rupiah. Akibat perbuatannya ini, pelaku Sandi dan Syafri ditahan di Polres Trenggalek dan dijerat dengan Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Selanjutnya, contoh kasus tentang cybercrime yaitu ransomware. Ransomware adalah jenis virus atau malware berbahaya yang digunakan untuk mengenkripsi data pengguna pada suatu perangkat komputer atau jaringan. Aksi pencurian data ini umumnya bertujuan untuk memberikan keuntungan tertentu para pelaku di mana keuntungan tersebut berupa uang atau pembayaran lainnya. Contoh kasusnya pertama yaitu kasus serangan ransomware Indonesia BI pernah jadi sasaran. Ransomware kembali ramai diperbincangkan setelah diduga menyerang sistem layanan Bank Syariah Indonesia BSI. Sebagaimana sempat diberitakan sebelumnya, layanan BSI sempat mengalami gangguan. Setelah gangguan terjadi, kelompok peretasan bernama Logbit muncul di dark web dan mengaku bahwa mereka yang bertanggung jawab atas masalah layanan BSI. Gangguan layanan BSI terjadi diklaim karena serangan ransomware Logbit. Sementara klaim tersebut muncul dan layanan BSI kembali pulih. Pihak BSI sempat mengaku telah menemukan adanya serangan cyber pada sistem layanan. Akan tetapi tak dijelaskan secara spesifik jenis serangan cyber tersebut. Selanjutnya, contoh kasus kedua tentang ransomware, 2 rumah sakit di Jakarta kena serangan ransomware WannaCry. Kominfo menyebut 2 rumah sakit di Jakarta menjadi korban serangan cyber ransomware WannaCry yang juga melanda dunia. 2 rumah sakit yang dimaksud adalah Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmais. Ransomware yang menyerang kedua rumah sakit itu berjenis malicious software atau malware yang menyerang komputer korban dengan cara mengunci komputer atau mengenkripsi semua data yang ada sehingga tidak bisa diakses kembali. Guna membuka kembali data tersebut, korban harus membayar tebusan dalam bentuk Bitcoin. Ransomware itu mengunci semua data dan mengganggu sistem teknologi informasi yang menyimpan seluruh data kesehatan pasien, juga catatan pembayaran rumah sakit.
Saat ini, Rumah Sakit Darmais tengah berupaya menginstal ulang sistem untuk membuat komputer dan server kembali beroperasi. Dia berharap proses tersebut cepat selesai karena kini rumah sakit beroperasi tanpa sistem TI. Bahkan bukan hanya rumah sakit di Indonesia saja yang menjadi korban. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Inggris NHS juga ikut terkena dampak ransomware WannaCry tersebut. Contoh kasus cybercrime itu peretasan. Peretasan adalah tindak mengidentifikasi dan kemudian mengeksploitasi kelemahan dalam sistem atau jaringan komputer, biasanya untuk mendapatkan akses tidak sah ke data pribadi atau organisasi. Peretasan tidak selalu merupakan aktivitas berbahaya, namun istilah ini sebagian besar memiliki konotasi negatif karena kaitannya dengan kejahatan dunia maya. Contoh kasusnya itu kasus peretasan data Bank Syariah Indonesia BSI Barreskrim masuk penyelidikan. Direktorat Tindak Pidana Cyber Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri mulai menyelidiki kasus peretasan dengan dugaan pencurian data yang dialami Bank Syariah Indonesia beberapa waktu lalu. Adapun BSI sempat diretas oleh kelompok hacker Lockbit. Sebelum peretasan itu, sistem BSI juga sempat mengalami gangguan pada 8 Mei 2023. Diberitakan sebelumnya, pengakuan kelompok hacker Lockbit terkait penyebaran data nasabah BSI di dark web sempat menjadi perbincangan di media sosial Twitter. Pengakuan Lockbit itu diunggah oleh akun Twitter Drug Tracker In pada Selasa 16 Mei 2023. Cuitan yang di Twitter itu dibarengi unggahan foto yang menunjukkan indeks data BSI dan sederet pernyataan dari Lockbit untuk orang-orang berhenti menggunakan BSI karena tidak mampu melindungi dana dan data nasabah dari para kriminal. Sebelumnya, Lockbit mengaku telah mencuri sekitar 1,6 terabyte data internet BSI, termasuk di dalamnya 15 juta data pengguna BS Data yang bocor. Itu diantaranya adalah nama, nomor ponsel, alamat, saldo di rekening, riwayat transaksi, tanggal pembukaan rekening, informasi pekerjaan, dan beberapa data lainnya. Selanjutnya, Kominfo investigasi dugaan data 2 juta nasabah BRI Live bocor dan dijual online. Kominfo menginvestigasi dugaan pembobolan data nasabah BRI Live yang dijual secara daring. Adapun kabar mengenai kasus pembobolan data perusahaan asuransi tersebut muncul dari unggahan sebuah akun Twitter. Akun tersebut menyertakan sebuah postingan dari dark web Prime Forums. Dengan oknum yang namanya tidak disebutkan menjual 460.000 dokumen yang dikumpulkan dari 2 juta nasabah BRI Live seharga $7.000 USS atau sekitar 110 juta rupiah. Dalam postingan tersebut juga ditampilkan sebuah video berdurasi 30 menit menampilkan besaran data hingga 250 GB terhadap data-data sensitif masyarakat seperti rincian rekening bank, salinan kartu tanda penduduk, dan nomor pokok wajib pajak. Selain itu, informasi lainnya yang bocor berupa PIN polisi asuransi Secure Hash Algorithm, manfaat yang diterima nasabah lama menjadi klien, kartu keluarga, foto buku rekening, akta kelahiran, akta kematian, bukti transfer, foto hasil lab, hingga keterangan penyakit. Sementara itu, dikutip melalui laman akun Twitter Hackrock dan CTO perusahaan intelijen keamanan siber Hudson Rock Elongal mengatakan mereka saat ini tengah mengkaji kemungkinan peretasan terjadi lewat perangkat karyawan BRI Live. Contoh kasus cybercrime yaitu malware. Malware merupakan istilah yang mencakup berbagai serangan cyber seperti trojan, virus, dan worm. Malware digunakan pelaku kejahatan cyber untuk berbagai tujuan, mulai dari mencuri informasi pribadi, merusak sistem operasi perangkat, mencuri uang, hingga mengambil alih kendali perangkat yang terinfeksi.
Contoh kasusnya yaitu spyware Pegasus. Kasus serangan spyware Pegasus pada November 2019 tahun lalu. Contoh spyware buatan perusahaan asal Israel NSO Group diduga sebagai otak dari peretasan WhatsApp yang menargetkan 1.400 orang. Mereka yang menjadi korban adalah diplomat, pembangkang politik, wartawan, dan pejabat senior pemerintah. WhatsApp mengatakan bahwa NSO Group menyusupkan Pegasus melalui fitur video call WhatsApp. Pegasus melakukan inisial data ekstraksi, pemantauan pasif, mengumpulkan data korban secara aktif, dan menahan komunikasi yang dikirim dan diterima dari perangkat korban. Hal ini karena Pegasus tidak menguras habis baterai perangkat korban, memori, dan pengguna data yang sedikit, sampai pengaturan self-destruct ketika ketahuan sistem keamanan smartphone sehingga sulit dideteksi. Pemerintah Indonesia pun turut memantau pergerakan spyware tersebut. Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan pihaknya melakukan monitoring terkait ancaman serangan spyware Pegasus yang menginfeksi WhatsApp. Namun Kominfo belum melihat dampak dari virus jahat itu terhadap pengguna WhatsApp di Indonesia. Selanjutnya, Rotensis. Malware ini telah menginfeksi hampir 5 juta smartphone dari beberapa merek terkenal. Rotensis menyamar sebagai aplikasi Rotensis Wi-Fi Service dan telah terinstall sebagai aplikasi bawaan pada smartphone baru dengan merek Honor, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, Samsung, dan Xiaomi. Semua smartphone yang terkena dampak Rotensis merupakan barang kiriman dari distributor Tianpai yang berbasis di Hangzhou, China. Cara kerja dari malware ini pun cukup sistematik. Rotensis mampu terhubung langsung dengan server utama dan kontrolnya untuk mendapatkan daftar komponen sebenarnya yang berisi kode-kode berbahaya. Adapun cara memeriksa apakah smartphone Anda terkena malware ini atau tidak, caranya dengan memeriksa aplikasi manajer pada smartphone dan cari paket aplikasi bernama seperti yang ada di tinggi sini. Selanjutnya, kasus malware yaitu Petya. Serangan malware Petya terjadi pada Juni 2017. Petya ini awalnya menyerang di sebuah perusahaan di Ukraina. Kemudian Petya menyebar di beberapa negara seperti Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Di Eropa dan Amerika, negara yang paling berdampak adalah Ukraina. Pasalnya, serangan Petya mampu mematikan sistem pemantauan radiasi di pembangkit listrik tenaga nuklir Kremlin, Kementerian Bank, dan sistem kereta di Ukraina. Sedangkan di tempat lain, serangan Petya menyasar perusahaan periklanan dari Britania Raya bernama Maersk Line, perusahaan Merco, dan CO dari Amerika Serikat, perusahaan minyak asal Rusia yakni Rosneft, dan lembaga bantuan hukum multinasional DLA Piper. Serangan ini bersifat memeras. Pasalnya, Petya akan mengunci akses komputer dan meminta tebusan berupa Bitcoin agar akses bisa kembali dibuka. Di Indonesia, Menkominfo Rudiantara meminta kepada masyarakat untuk waspada atas serangan Petya. Walaupun belum ada laporan serangan Petya sampai di Indonesia, namun Rudiantara meminta masyarakat untuk membuat cadangan data dan menonaktifkan atau mencabut jaringan lokal LAN sementara waktu sebelum dipastikan aman. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk tugas kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.